Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahabba kulli qalbin hazin. Alhamdulillahilladzi ahabba kulla qalbin hazin. Hazinin ala bawatil mahbubi min umurid din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la zawjata wa la banin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibu rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini kembali mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat beliau serta pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wa sab'un minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Hikmah yang ke-74 dari al-hikamil ataiyah, berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Al-huznu ala fuqdani ta'at ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil igtirar. Yang artinya bermula sedih atas kehilangan taat serta ketiadaan bangkit kepada taat itu termasuk tanda tertipu. Sedih atas kehilangan taat di masa lampau, tetapi tidak ada kebangkitan kepada taat itu, maka yang demikian itu adalah tanda bahwa dia terperdaya, tertipu. Itulah makna kurang lebih dari hikmah yang ke-74 ini. Al-huznu huwa inkibadul qalbi limakruhin qad waqa. Bermula huzun itu artinya adalah tertekannya hati. Nah, tertekannya hati bagi sesuatu yang tidak disenangi yang sudah terjadi. Itu artinya huzun. Kesedihan hati terhadap sesuatu yang tidak disenangi yang terjadi di masa lampau. Nah, itu dalam bahasa Arabnya adalah huzun. Kalau hati kita sedih, tertekan karena memikirkan masa yang akan datang,
itu namanya adalah hammun atau humum jamaknya. Ada perbedaan antara ham dan hazan atau huzun. Nah, jadi huzun itu artinya adalah sedihnya hati terhadap hal-hal yang tidak disenangi yang sudah terjadi di masa lalu. Wa huwa imma mahmudun wa imma madhmumun. Kesedihan mengenang yang tidak disukai pada masa lampau itu ada kalanya terpuji, ada kalanya tercela. Mengingat hal-hal yang kita kada senang di masa lampau itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Jadi sedih itu ada sedih yang baik, ada sedih yang tidak baik. Duka cita ada duka cita yang baik, ada duka cita yang tidak baik. Fal mahmudu al huznu ala fawatil mahbub min umurid din. Bermula yang dipuji adalah kesedihan hati atas keluputan, kehilangan yang disukai dari perkara-perkara agama. Nah, ini terpuji. Kesedihan hati atas kehilangan kebaikan-kebaikan di masa lampau dari urusan agama. Nah, maka kesedihan yang demikian adalah kesedihan yang terpuji. Kal huzni 'alal maksiat, seperti sedihnya hati atas kemaksiatan. Au tarkil wajibat, atau sedihnya hati atas meninggalkan kewajiban-kewajiban. Au tadyi'il auqat, atau sedihnya hati karena menyia-nyiakan waktu fil ayyamil madiyah, pada masa-masa yang lalu. Kita ingat dahulu pernah melakukan kemaksiatan. Ingat itu. Nah, lalu kita dengar ada ancaman-ancaman Allah, ada azab-azab Allah terhadap maksiat yang pernah kita lakukan itu. Lalu hati kita jadi sedih. Nah, sedih hati karena bahari macam-macam kelakuan. Atau meninggalkan kewajiban. Dulu rancak kada sembahyang. Dahulu rancak kada puasa. Nah, kegenangan itu, keingatan itu, lalu sedih hati. Nah, atau ingat dahulu banyak waktu yang tersia-sia. Sekarang umur sudah 60. Berapa puluh tahun waktu yang terbuang sia-sia, yang dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Keingatan itu lalu sedih hati ini. Nah, ini adalah kesedihan yang terpuji, kesedihan yang mulia, yang baik. Itu satu tanda bahwa hati orang ini adalah masih hidup. Nah, ini hati orang masih hidup. Orang yang pernah meninggalkan sembahyang di masa lalu, di masa muda, nah umur mulai 16, 17, 18 sampai 30, banyak kada sembahyang. Begitu mendengar ilmu, bagaimana beratnya hukuman orang yang tidak sembahyang. Bagaimana ancaman yang dia hadapi begitu masuk ke dalam kubur. Bagaimana ancaman yang bakal dia hadapi di padang mahsyar.
Bagaimana ancaman yang disediakan Allah, azab neraka kepada mereka-mereka yang masa mudanya, masa hidupnya banyak tertinggal kewajiban-kewajiban. Nah, mendengar itu hatinya jadi sedih. Hatinya sedih. Nah, ini menunjukkan hatinya itu masih hidup. Ini kesedihan yang terpuji. Kalau hati ini sudah mati, kada ada sedihnya. Kada ada sedihnya. Dahulu kada sembahyang, dahulu pernah jadi maling, dahulu pernah menipu orang, dahulu pernah menzalim orang, dahulu pernah memintari orang. Nah, sekarang mendengar bahwa itu hal yang dicela, bahwa itu hal yang diancam dengan neraka, hatinya kada ada sedih-sedih. Nah, biasa-biasa. Nah, ini menunjukkan hati orang ini sudah mati. Sudah mati. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Sesungguhnya Allah mencintai tiap-tiap hati yang bersedih karena hal-hal yang seperti tadi. Kalau hati kita ini sedih mengingat waktu banyak yang terbuang dahulu, sedih sekarang hati ini, Allah suka hati yang sedih itu. Dahulu banyak kada sembahyang, sekarang sudah tua, sedih hati mengingat kelakuan masa lalu. Nah, itu hati-hati yang dicintai Allah. Innallaha yuhibbu kulla qalbin hazin. Wakila tawadda'a Dawud alaihi salam faqala ya Rabb tahhartu badani bil ma fa bima utahhiru qalbi fa auhallahu ilaihi tahhirhu bil humum wal ahzan. Nabi Daud berwudu. Nabi Daud alaihi salam berwudu, lalu beliau berkata, wahai Tuhanku, aku sudah mensucikan badanku dengan air. Maka dengan apa aku bisa mensucikan hatiku? Dengan apa aku bisa membersihkan hatiku? Allah mewahyukan kepada Nabi Daud, tahhirhu bil humum wal ahzan, sucikanlah hatimu itu dengan kesedihan-kesedihan. Nah, kesedihan apa? Kesedihan mengingat hal-hal yang dilakukan dahulu kala. Seperti banyaknya waktu yang sia-sia, banyaknya waktu yang tidak bermakna, padahal waktu adalah merupakan barang yang sangat mahal harganya. Wakila, dan dikatakan orang, imaratul qalbi bil ahzan wal qalbul ladzi la huzna fih kal baitil kharib. Makmurnya hati seseorang itu dengan kesedihan. Makmurnya hati seseorang dengan kesedihan. Kalau kita masih bisa sedih mengingat dosa yang telah lalu, nah, kalau hati kita ini bisa sedih mengingat dosa yang lalu, menunjukkan hati kita makmur. Dan bermula hati yang tidak ada sedih padanya seperti rumah yang rubuh. Dahulu saling nakalan dahulu kelakuannya, banyak menantang perintah Allah, banyak melanggar hukum Allah. Nah, sekarang kada ada sedih. Itu menunjukkan hatinya ini seperti rumah